Untuk mata pelajaran pertama ini ada di jurusan TOI dulu. Barangkali jurusan non TOI boleh live group, live Zoom dulu. 8:30 baru masuk lagi. Pelajaran pertama di jurusan TOI dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kan? Halo, apa kabar anak-anak? Baik. Tadi bahas. Oke, ulangi lagi ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Udah bangun pagi-pagi nih. Anak TOI-nya yang masuk ada berapa ini? Fauzi Ramadan. 11 TOI 2, terus Wendy sama Sidan ya? Sidan siapa? Absen dulu ya. Fauzi Ramadan. Hadir. Terus siapa lagi nih? Welly 11 TOI 2 juga. Apaan tahu gue? Oke, terus Sidan 11 TOI 1. Sidan 11 TOI 1. Oke. Ya. Ini anak-anak di rumah semua? Iya, Bu. Di rumah, oke. Ya. Sekarang kan materinya untuk TOI. Kalau yang jurusan lain mah enggak boleh live atau boleh tetap standby, tapi di ini ya di mute ya, karena yang lain Bapak Ibu gurunya belum datang. Jadi ini untuk jurusan TOI dulu ya. Satu, apa sih kalau sambil mendengarkan? Oke, ya tetap semangat ya belajar ya, walaupun dalam kondisi apapun ya. Walaupun daring tetap semangat belajarnya. Tidak ada yang merubah.
Walaupun pandemi tetap ya sekolah ya. Belajar, tetap belajar. Ada yang bangun subuh tadi? Salat subuh nggak anak-anak? Ada yang salat subuh? Ini sambil rebahan atau belajarnya? Udah buka bukunya ya? Duduk saya. Oke. Saya review ya, kemarin waktu saya kan ngisi 2 pekan yang lalu tuh. Anak-anak yang jurusan TOI sudah gabung di Classroom belum? Udah saya. Sudah, oke. Yang materi sebelumnya sudah minta ke temannya yang sudah masuk belum? Ikut join Zoom. Ibu kan udah 2 kali tuh menyampaikan materi. Pertama tentang apa? Yang ini kemarin nggak ada sih anaknya ya? Yang Welly, Fauzi Ramadan, Zidan nih. Pas 2 kali Ada, saya ngajar, ada. Kakak guru ya, Bu? Apa? Saya dulu tentang apa? Yang pertama, pelajarannya. Ya. Yang pertama saya menyampaikan tentang apa? Sensor dan aktuator. Kalau yang kemarin tentang motor DC. Sudah tahu belum? Materi yang kemarin, motor DC. 2 pekan yang lalu. Nanti materinya saya share di Classroom aja deh. Tapi yang join baru belasan anak sih. Masih sedikit yang sudah join di Classroom-nya. Jadi dari materi Zoom nanti PDF-nya bisa saya share di Classroom ya. Jadi anak-anak yang nanti tugas-tugasnya bisa di Classroom. Oke ya, sekarang kita mulai pelajaran ya. Walaupun baru berapa? 3 anak ya. Baru 3 anak. Ini Ayu Wulandari jurusan apa sayang? TKJ, Bu. TKJ ya. Oh. Yang TOI baru ini ya, 1, 2, 3 ya. TKJ, kelas 11 ya. Ibu ngajarnya TKJ kelas 10. Kelas 10. Kemarin saya ngajarkan Siskom. Yang tahun lalu tuh, kalian kelas 10-nya. Saya ngajar tuh Siskom tuh, TKJ itu. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi ya, anak-anak ya. Sekarang pada pertemuan ketiga ini, Ibu akan menyampaikan tentang aktuator pneumatik ya. Aktuator pneumatik. Apa itu aktuator? Aktuator apa yang dimaksud dengan aktuator? Apa anak-anak? Yang TOI suaranya mana? Tadi siapa tadi? Zidan, TOI 1. Halo, masih ada kah Zidan? Zidan mana Zidan? Apa aktuator Zidan? Fauzi Ramadan, mana Fauzi Ramadan? Suaranya tolong. Apa aktuator? Aktuator adalah sebuah peralatan mekanik untuk menggerakkan atau mengontrol semua mekanisme dan sistem. Sebuah mekanisme atau sistem ya. Sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem ya. Fauzi Ramadan. Oke, berikutnya. Nah, ini fungsi aktuator ya. Aktuator fungsinya untuk apa? Menghasilkan gerakan gitu ya. Ini menghasilkan gerakan seperti kemarin kan kita belajar motor DC itu kan ya. Nah, itu salah satu contoh dari aktuator ya. Tahu motor DC kan? Motor DC tahu. Dinamo tuh yang kalian di Tamiya tuh. Motor DC ya. Itu kan bergerak tuh ya. Ya, waktu dikasih power kan bergerak ya, muter ya. Itu menghasilkan gerakan. Jadi gerakannya bisa rotasi, bisa translasi ya. Rotasi itu berputar, translasi itu berpindah. Oke, berikutnya. Nah ini jenis-jenis aktuator ya. Ini, jadi aktuator ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu
aktuator tenaga pneumatik ya. Apa yang dimaksud aktuator tenaga pneumatik? Yaitu aktuator yang menggunakan udara ya. Pneumatik itu udara sebagai pemaju geraknya ya. Ini. Jadi itu yang kata kuncinya ya. Jadi aktuator tenaga pneumatik adalah aktuator yang menggunakan udara sebagai pemaju geraknya ya, udara ya gitu. Menggunakan udara itu yang perlu difahami ya. Jadi pneumatik jadi udara, menggunakan udara sebagai pemaju geraknya. Nah, aktuator pneumatik ini ada ininya ya, mungkin lemahnya susah ya, sukar dikendalikan. Tetapi dia memiliki respon yang lebih cepat ya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi kalian di TOI ya belajarnya apa? Tentang jenis-jenisnya, biasanya jenis-jenisnya apa aja, prinsip kerjanya apa, contohnya apa, seperti itu. Ya, jadi prinsip kerja aktuator pneumatik adalah menggunakan perbedaan volume udara yang ditekan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston ya. Itu prinsip kerjanya. Jadi kalian ya, jadi nanti yang perlu difahami dan dipelajari jenis-jenisnya ada berapa gitu ya. Terus fungsinya untuk apa gitu kan. Terus definisinya apa sih aktuator pneumatik itu ya? Yang menggunakan udara sebagai pemaju geraknya tadi ya. Tadi yang belum saya tanya ini nih, Welly ya. Welly, halo. Standby ya. Itu ya. Apa tadi aktuator tenaga pneumatik? Apa, Will? Apa, Bu? Aktuator tenaga pneumatik apa? Jadi maksud yang udara pemaju geraknya. ya itu ya. Jadi menggunakan udara ya, diingat ya. Aktuator yang menggunakan udara sebagai pemaju geraknya. Oke. Nah, prinsip kerjanya ini menggunakan perbedaan volume udara yang ditekan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya ya. Nih, kelebihan sistem pneumatik. Apa? Tadi yang belum Sidan, mana Sidan? Masih standby nggak Sidan? Ada, masih ada nggak Sidannya? Nggak ada Sidannya? Tadi ada. Iya, Bu, ada, Bu. Oke, ayo Dan, baca Dan. Ya. Kelebihan sistem pneumatik apa sih Dan? Udara mudah diperoleh. Udara bertekanan mudah dipindahkan melalui sistem perpipaan. Ya, lanjut. Udara bertekanan tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Terus? Udara bertekan bersih dan tidak dapat terbakar. Lanjutnya? Udara bertekan dapat menghasilkan gerakan yang cepat atau responsif ya. Dapat menghasilkan gerakan translasi secara langsung. Ya, lanjutnya? Sistem pneumatik tidak memerlukan reservoir khusus. Reservoir khusus. Oke, itu tadi kelebihannya ya. Sistem pneumatik mudah diperoleh gitu ya. Lanjut ya, kita lanjutkan ya. Kekurangannya dari sistem pneumatik. Saya ulangi lagi tadi, sekarang balik lagi. Ada lagi nggak yang TOI selain yang 3 tadi? Kalau sudah ada yang join lagi, angkat tangan. Ada nggak? Kita absen. Belum ada lagi tambah. Oke, kekurangannya balik lagi. Fauzi Ramadan. Ayo Fauzi Ramadan, kekurangannya dibaca. Baca, Bu. Kesulitan untuk menaturan posisi dan presisi akibat sifat kompresibilitas yang dimiliki udara, daya yang dihasilkan relatif kecil, kebutuhan implementasi awal yang cukup besar untuk sistem bergadang dan berdistribusi udara.
udara tekanan yang terlepas di kompresor menimbulkan suara berisik dan dapat mengandung minyak merumpas yang dicampur untuk keperluan melumasan. Bacanya pelan-pelan bacanya ya. Itu tadi ya, membutuhkan investasi awal yang cukup besar, jadi mahal harganya ya untuk sistem pengadaan dan pendistribusian udaranya. Terus untuk udara bertekanan yang terlepas ke atmosfer menimbulkan suara yang berisik, yaitu ya, jadi kencang suaranya nih, dan dapat mengandung minyak pelumas yang tercampur untuk keperluan pelumasan. Dayanya juga yang dihasilkan relatif kecil. Terus kesulitan untuk pengaturan posisi yang presisi akibat sifat kompresibilitas yang dimiliki udara. Oke, nah ini contohnya. Ya, tadi kita tahu tadi prinsip kerjanya, terus tahu definisinya yang dimaksud pneumatik apa tadi yang menggunakan udara ya, tahu prinsip kerjanya, terus tahu kelebihan, kekurangannya. Sekarang kita ya berikan contoh aplikasinya ya. Aplikasi itu apa sih? Ada yang tahu aplikasi? Apa yang dimaksud aplikasi? Aplikasi itu kegunaannya, bukan aplikasi kayak di HP ya. Aplikasi itu kegunaan dari pneumatik ya, contoh kegunaan. Contoh kegunaan dari pneumatik antara lain apa aja? Nih, untuk lanjut setelah Fauzi Ramadan. Weli. Hadir, Bu. Ya, baca Wel. Kita nggak ada lagi nih, toinya ada lagi nggak? Ada. Nambah-nambah ya. Emang begitu ya. Penanganan benda kerja, buka kurung, handling of workpiece, seperti clamping, positioning, separating, stacking, collating, Protesting ya. Terus typing, filling, metaforming, embossing, dan pressing, stamping. Itu apa, Bu? filling itu pengisian, pengemasan nih packing ya. Untuk pengemasan, packing. Terus filling untuk pengisian. Terus selanjutnya untuk stamping ya. Metal forming, embossing and pressing. Tekanan ya. Terus penggerak pintu pada kereta dan bis menggunakan pneumatik itu ya. Nah, jadi ini contoh-contoh kegunaan dari pneumatik ya. Ini biasanya di industri ya, untuk pengemasan packing ya. Karena setiap produk dari industri ya, hasil production dari industri ya, ada kan nanti bagian pengemasan atau packing. Sini filling itu pengisian. Metal forming, embossing dan pressing. Stamping apa? Kasih label ya, stamping. Terus penggerak pintu pada kereta dan bis. Oke, berikutnya ya. Nih, tadi kan kita bahas jenis-jenis aktuator ya. Ada 3 ya. Yang pertama kan aktuator tenaga pneumatik. Sekarang yang kedua, aktuator tenaga hidrolik. Hidrolik. Apa yang dimaksud aktuator tenaga hidrolik? Sekarang balik lagi. Si Dan. Ya, Bu. Oh, masih ya. Mas Dan. Oke, apa Dan? Akulator yang menggunakan fluida dalam bentuk akulator yang menggunakan fluida dalam bentuk cairan sebagai pemicu gerakannya. Torsi yang besar strukturnya sukar. Responnya agak lama. Lambat. Ya, Prinsip kerja akulator hidrolik. Aktuator, bukan kalkulator lo ya. Aktuator hidrolik. Yaitu menggunakan perbedaan volume cairan yang ditekan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Hidro itu apa? Cairan ya. Jadi aktuator yang menggunakan fluida dalam bentuk cairan sebagai pemacu geraknya ya. Tuh. Jadi menggunakan cairan. Nih. Itu yang perlu ya. Hidrolik kalau ingat ya, hidro tadi. Kalau pneumatik itu berarti udara tenaganya. Menggunakan udara. Kalau hidrolik menggunakan cairan.
sebagai pemacu geraknya itu ya yang perlu diingat ya. Jadi kata kuncinya yang diingat ya. Jadi atau tenaga pneumatik menggunakan udara sebagai pemacu geraknya, kalau hidrolik menggunakan cairan sebagai pemacu geraknya. Nah, prinsip kerjanya ini menggunakan perbedaan volume cairan yang ditekan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston. Bedanya hanya ini volume cairan. Kalau tadi kan volume udara ya, yang tenaga pneumatik. Nah, sekarang volume cairan. Nah, itu hanya bedanya itu. Tadi udara, sekarang cairan. Ya, itu. Jadi ngapalinnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kita harus tahu kuncinya. Apa sih itu? Hidro kan air, cair gitu ya. Jadi cairan. Cuma ini ada torsi yang besar, konstruksi. Ini ya kekurangannya ya. Torsinya besar sehingga konstruksinya super. Respon agak lambat. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nih, kelebihannya nih. Kelebihan sistem hidrolik. Lanjut lagi balik. Yang gabung baru 3. Waduh. Masih pada tidur ya anak-anak ya, biasanya jam segini ya. Ya. Iya Masih tidur. Malamnya ngapain? Begadang. Begadang. Ngapain? Nonton? Game. Kalau malam apa biasanya? Anak-anak aktivitasnya apa kalau malam? Tidurnya jam berapa sih? Jam berapa? Jam berapa? Jam 12 tidurnya? Jam 2-an, jam 12-an lah. Jam 12 ya, ngapain aja. Karena mungkin ini ya, paginya ini sih tidur ya, jadinya nggak ngantuk sampai malam ya. Kayak ini ya, anak kalong ya. Tidurnya malam. Tidurnya malam, nanti pagi-pagi masih tidur gitu ya. Ayam aja subuh udah bangun ya, ayam kan udah kukuruyuk gitu ya. Sebelum subuh udah ini kan, udah berkokok ayamnya ya. Ya. Masa kita manusia kalah sama ayam ya? Ayamnya udah bangun, nyari makanan, udah nyari-nyari ini ya, udah bergerak ya, udah kukuruyuk ayamnya. Jadi rezekinya cepet dapat. Anak-anak malamnya masih begadang, paginya lanjut tidur. Artinya belajar masih ngorok. Masih Ramadan, ayo. Kelebihannya. Baca, Bu. Sistem hidrolik sangat baik dalam transfer tenaga, artinya memiliki efisiensi tinggi dalam transfer tenaga atau gaya ya. Ini dikarenakan hanya sedikit komponen yang bergerak, browser atau kerugian dan sedikit baga penggunaan berjarak panjang serta potensi terausan yang rendah. Sistem hidrolik memiliki fleksibilitas yang tinggi, maksudnya adalah mudah didistribusikan pada berbagai penggunaan yang berbeda. Sistem hidrolik relatif aman dan reliable untuk membagi keperluan, dapat disimpan pada tekanan tinggi dan jangka waktu yang lama. Sistem speed control, bahkan sistem hidrolik dapat divariasikan sesuai kebutuhan dan responnya cepat pada sistem hidrolik dan aktuator motor hidrolik. Hal ini menjadi keuntungan jika variasi kecepatan putaran menjadi komponen yang dibutuhkan. Kenapa Ibu suruh baca? Karena anak-anak itu emang kadang males ya untuk baca tuh ya. Kalau apalagi pelajaran ya. Kalau komik, novel suka ya. Lebih suka ya. Apalagi itu bacanya medsos ya. Bacanya WA gitu ya, seneng banget. Apalagi dari ininya ya. Dari pacarnya ya. Langsung. Responnya ya. Langsung ya, cepet. Baru ting ada notifikasi langsung buka ya. Kalau pelajaran ntar dulu gitu ya. Bacanya pelan-pelan, dipahami kata-katanya ya. Belajar lebih ini, belajar literasi lagi bacanya. Kan
kalau teknik itu emang banyak kata-kata yang ini ya, mungkin campuran bahasa-bahasa asing ya. Loss kayak tadi loss itu kerugian, efisiensi gitu-gitu. Jadi fleksibilitas, ya reliable. Jadi bahasa-bahasanya campuran ya. Karena emang kalau zaman dulu itu referensinya tuh bahasa Inggris tuh. Nah, bahasa Inggrisnya teknik tuh beda, nggak bisa di translate-nya tuh langsung seperti bahasa umum gitu ya, berbeda. Jadi tetap bahasa-bahasanya masih campur-campuran lah. Iya, tuh. Di sistem hidrolik sangat baik dalam mentransfer tenaga. Sistem hidrolik memiliki fleksibilitas yang tinggi dan sistem speed control pada sistem hidrolik dapat divariasikan sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kelemahan. Nah, lanjut lagi. Karena yang adil tak putar terus. Weli. Kelemahannya sistem hidrolik, Wel. Halo, masih Weli? Masih standby? Hadir. Ya, oke, lanjut. Kelemahannya apa, Wel? Kelemahan hidrolik dibutuhkan suatu tempat atau wadah untuk menyimpan fluida hidrolik. Terus berikutnya. Supaya kebakaran bahkan ledakan apabila terjadi kebocoran. Nah, itu ya. Jadi rawan ya, ternyata bahaya kebakaran ya. Lanjut. 3. Membutuhkan sistem filtrasi yang baik karena pada sistem hidrolik tidak diperbolehkan terdapat kotoran yang ikut bersirkulasi di dalamnya. 4. Dibutuhkan manpower untuk membersihkan sistem secara intensif. Itu ya, dibutuhkan manpower membersihkan sistem secara intensif itu ya, itu kelemahannya. Karena ini tadi ya, tadi ya, dibutuhkan suatu tempat atau wadah untuk menyimpan fluida hidrolik. Jadi dibutuhkan wadah yang besar. Banyak kebakaran karena kan bentuknya cairan ya. Jadi lebih mudah ini ya, terjadi kebocoran gitu ya, karena bentuknya cairan. Terus membutuhkan sistem filtrasi yang baik karena pada sistem hidrolik tidak diperbolehkan terdapat kotoran yang ikut bersirkulasi itu ya. Jadi harus dalam kondisi bersih ya. Nggak boleh ada kotor ini. Dibutuhkan manpower karena tadi harus dalam kondisi bersih. Dibutuhkan ya manpower ya, karyawan mungkin orang ya, tenaga untuk membersihkan sistem secara intensif biar terjaga kebersihannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini aplikasinya ya. Aplikasi tadi apa? Apa tadi aplikasi? Kegunaan, pinter. Oh, pernah tuh anak-anak saya kan kasih soal tuh. Sebutkan aplikasi dari gitu ya. Motor, pneumatik, hidrolik gitu ya. Ternyata dia bingung, Ibu aplikasi itu apa? Dikiranya aplikasi yang ada di HP. Aplikasi. Taunya nyambungnya HP aplikasi. Aplikasi itu kegunaan ya. Jadi nanti kalau soalnya sebutkan aplikasi, emang saya bahasanya benar aplikasi gitu ya, nggak kegunaan itu ya. Sebutkan aplikasi dari sistem apa tadi, aktuator hidrolik ya. Nih, Zidan. Dika jadi hafal ibunya namanya Zidan. Ya. Lu Dan. Lanjut. Ya, ya. Hidrolik. Hidrolika industri biasanya digunakan untuk mesin plastik mekanis. Ya, mesin ini bahasa Inggrisnya plastik mekanis. Mesin press. Mesin press. Pressing match. Ini bahasa Inggrisnya. Pressing mesin. Pressing mesin ya. Mesin berat. Heavy. Machinery. Machinery ya. Mesin pekakas. Jangan grogi ya, suruh baca ya. Mesin penguji tarik dan lain-lainnya. Kali ini di industri ya, di industri yang sistem hidrolik digunakan untuk apa? Mesin plastik, mesin press, mesin berat, mesin perkakas, mesin pengujian tarik. Lanjut. Perangkat hidraulik pada pabrik baja, teknik sipil dan pusat pembangkitan listrik. Untuk kunci gerbang dan bendungan, lock
Lockgates and dams. Tahu nggak itu loh yang gerbang, yang bendungan itu kan ada biasa ya. Ya. Airnya kan biasanya ada dibuka tutupnya itu ya. Kalau udah penuh nanti kan dibuka, dialirkan ke bawah ya. Perangkat hidrolik tuh. Terus berikutnya Peralatan untuk operasi jembatan. Terus Yang pertambangan. yang pertambangan, Turbin. Pusat tenaga nuklir dan lain-lain. Itu ya untuk Pusat tenaga nuklir. ya ini buka tutupnya bendungan, operasi jembatan untuk bidang pertambangan, turbin dan pusat tenaga nuklir. Oke, berikutnya sekarang hidrolik pada mesin mobil nih. Ferry. Ayo lanjut siapa? Fauji ya? Saya Ada Rani. Iya dong. Apa-apa. Ada jurusan TOI Radi tuh, temen gue tuh. Saya tahu ada lagi nggak temennya? Itu ada nggak? Coba lihat. Ada tuh TOI. Siapa? Satu dulu. Lihat-lihat. Coba lihat. TOI ada lagi nggak? Angkat tangan. Maisandi, Bu. Ada. Siapa namanya? Ayo yang baru join. Ada TOI lagi nggak? Saya absen. Nanti kalau Maka ya harus di absen. nggak nulis di chat anak TOI-nya nanti nggak ke absen loh. Bodoh amat. Ya itu. Jangan amat bodoh. Amat bodoh. Amatnya nggak mau bodoh, amatnya mau pinter. Amat siapa tuh? Tadi katanya bodoh amat. Iya itu, si Wery tuh. Itu ada Jena itu. Iya, Jena ada ya? Ayo Jena. Jena sama lagi. Halo, apa kabar Jena? Cina. Ada Imal juga ya? Nah itu. Nah tuh, nah yang lain tuh. Hilang. Ya biar nggak bertiga terus ya. Trio nanti. Satu. Cuci mata sekalian. Jenawati sama ini ya, email. Ayo. Jenawati apa kabar? Baru join ya? Iya, Bu. Aduh. Ayo, Jena dibaca yang itu. Hidrolik pada mesin mobil, nanti setelah itu email. Nanti nambah Jena sama email ya? Iya. Oke. Jena. Hidrolik pada mesin mobil, ekskavator dan kren mobil, mesin konstruksi, mesin untuk pertanian, mesin pencucian mobil, car washing, konstruksi mobil, shock absorber, power string, dan lain-lain. Hidrolik pada penerapan teknik khusus, teleskop, operasi antena, alat pendaratan, kontrolan kemudian pesawat, mesin khusus, meja-meja operasi di rumah sakit, dan lain-lain. Hidrolik pada bidang perkapalan, pengontrol kemudi, pintu kapal, randor, jembatan penyeberangan kapal, penarik jangkar, dan lain-lain. Banyak sekali ya ternyata ya manfaatnya tadi ya sistem hidrolik ya. Pernah lihat ini enggak yang tempat cuci mobil tuh? Iya, yang pernah. untuk naikkan mobilnya itu waktu bagian bawahnya dibersihkan ya, itu menggunakan sistem hidrolik ya. Di sini nih, ini manfaatnya ya. Ini mesin pencucian mobil, car washing ya. Banyak ini yang di teknik khusus teleskop, operasi antena, ternyata menggunakan hidrolik ya. Alat pendaratan dan pengontrolan kemudi pesawat, meja-meja operasi rumah sakit, tuh. Perkapalan juga, pengontrol kemudi, pintu kapal, jembatan penyeberangan, banyak sekali ternyata ya manfaatnya ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, aktuator tenaga elektrik ya. Nih, sekarang tadi Jena, sekarang email ya, email. Halo, email. Ya, Bu. Email. Oke, apa kabar email? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Bangun jam berapa tadi sayang? Bangun mah Bu jam subuh. Oh, jam subuh bangunnya. Oh, winter. Iya, ini karena tadi kan nih guru yang TKJ, TKR-nya, TB-nya kok nggak ada, ya udah lanjut toin jadinya. Oke, kita nggak apa-apa deh. Nanti. Sekarang tadi kan ada 3 jenis aktuator ya. Pertama aktuator apa tadi? Aktuator tenaga pneumatik yang pertama, kedua
Aktuator tenaga apa tadi? Hidrolik. Hidrolik. Yang ketiga sekarang aktuator tenaga elektrik ya. Nih. Berarti tadi kalau pneumatik apa tadi? Menggunakan apa? Pneumatik tadi menggunakan udara sebagai tenaga penggeraknya. Kalau yang hidrolik menggunakan apa? Air. Cairan, ya cairan, menggunakan cairan sebagai tenaga penggeraknya. Kalau elektrik? Elektrik apa kalau elektrik? Listrik. Menggunakan listrik ya, elektrik. Jadi menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Nah, untuk aktuator tenaga elektrik ini ada dua jenis nih. Ada solenoid, ada relay ya. Nah, solenoid apa? Apa yang dimaksud solenoid? Peralatan yang dipakai untuk mengkonversi signal elektrik atau arus listrik menjadi gerak linear mekanik terbuat dari kumparan dan inti besi yang dapat digerakkan. Kekuatan menarik dan mendorong ditentukan oleh jumlah lilitan pada kumparan. Ya, jadi solenoid adalah peralatan yang dipakai untuk mengkonversi sinyal elektrik atau arus listrik menjadi gerak linear mekanik. Nah, bahannya terbuat dari kumparan ya, kumparan itu lilitan ya, kumparan dan inti besi yang dapat digerakkan, jadi isinya itu lilitan. Tembaga, kekuatan menarik dan mendorong ditentukan oleh jumlah lilitan pada kumparan. Terus berikutnya relay, ya relay, baca lagi. Mel. Relay kontaktor adalah suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Susunan paling sederhana terdiri dari kumparan kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Bila kumparan ini dienergikan, medan magnet yang terbentuk menarik armatur berporos yang digunakan sebagai penguntit mekanisme saklar. Relay kontaktor digunakan sebagai alat penghubung pada rangkaian dan pada beberapa aplikasi pada industri dan kontrol proses memerlukan relay sebagai elemen kontrol penting. Ya, relay kontaktor adalah suatu piranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Susunan paling sederhana terdiri dari terdiri dari kumparan kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Bila kumparan ini dienergikan, medan magnet yang terbentuk menarik armatur berporos yang digunakan sebagai pengungkit mekanisme saklar. Relay kontaktor digunakan sebagai alat penghubung pada rangkaian dan pada beberapa aplikasi pada industri dan kontrol. Proses memerlukan relay sebagai elemen kontrol penting. Nah, oke. Nih berikutnya relay atau kontaktor, keuntungannya. Yuk yang ini aja. Saya tadi Jena lagi ya. Tadi kan sudah muter-muter si Fauzi, si siapa tadi? Si Zidan sama apa yang sebelumnya tadi? Welly ya. Nah, sekarang yuk Jena dibaca di Jena. Relay atau kontraktor. Kontraktor bukan kontraktor ya, kontraktor. Keuntungan mudah diadaptasikan untuk tegangan yang berbeda, tidak banyak dipengaruhi oleh temperatur sekitarnya. Relay terus beroperasi pada temperatur 353 K. 80 derajat Celcius sampai 240 K 33 derajat Celcius. K itu apa sayang? K itu apa satuannya? Bacanya apa? Kelvin. Oh, Kelvin. Oke, pintar. Oke, lanjutkan. Tahanan yang relatif tinggi antara kontak kerja pada saat terbuka. Beberapa rangkaian terpisah dapat dihidupkan. Kerugian kontak dibatasi pada keausan dari bunga api atau dari oksidasi. Material kontak yang terbaik adalah platina, emas, dan perak.
menghabiskan banyak tempat dibandingkan dengan transistor, menimbulkan bunyi selama proses kontak. Kecepatan kontak terbatas 3 ms sampai 17 ms. Kontaminasi debu dapat mempengaruhi umur kontak. Ya, MS itu apa? Apa? MS itu apa? Apa? Satuannya apa? Bacanya apa? Sudah kan kelas 1 tuh. Satuan-satuan fisika juga ada. Apa yuk? Apa bacanya MS? Jangan bacanya MS. 3 MS apa bacanya yuk? Apa sayang? Siapa yang tahu? Boleh resen. Meter per detik. Meter per detik. Iya. Meter. Kecepatan. Iya. Ya, Meter per gitu. sekon detik ya. Iya, sama sih. Iya. Meter per sekon. Oke. Itu ya. Jadi bacanya tadi K. Jadi kalau teknik otomasi itu ya, teknik elektro itu emang aplikasi dari fisika ya. Jadi banyak satuan-satuannya itu insya Allah kalian sudah ini ya, udah belajar lah di materi fisika ya, atau IPA ya kalau SMP. Tapi kelas 10 ada fisika ya? Ada kan pelajaran fisika ya? Sudah diajarin satuan-satuan kan ya? Besaran dan satuan ada ya? Iya ada Bu. Ingat Bu. Ingat ya. Kadang anak-anak itu kalau pas ini baca satuan bingung gitu. Nggak dibaca bacanya tadi kan K. Itu apa gitu kan. Kan nanti persepsinya bisa bermacam-macam gitu ya. Kalau satuan dibacanya sesuai dengan satuannya ya. 353 Kelvin. Karena kan atau 80 derajat Celcius gitu ya. Berarti ini satuan apa? Suhu ya. Iya Bu. Si Kelvin. Kalau ini juga kecepatan berarti meter per detik. Meter second. Terima kasih. Jadi tadi jananya dari awal ya belum ya. Sama si email ya. Jadi kita hari ini ya belajarnya tentang aktuator pneumatik. Nanti saya itu udah ini ya gabung di Classroom ya. Sudah join di Classroom? Sudah Bu. Sudah ya. Belum saya share. Nanti materi-materinya saya share deh PDF-nya ya. Karena saya lihat kok ini yang join baru berapa belas gitu aja. Dari separuh kayaknya dari jumlah seluruh siswa ya. Oh iya. Yang lainnya kemana ya? Saya mau nge-share tuh. Kalau yang sudah join Zoom sih udah paham. Kemarin saya jelaskan. Cuma yang belum sama sekali Zoom-nya nggak ikut. Terus Classroom-nya juga kan kalau Classroom nggak butuh banyak ya paling kan PDF aja sih. Iya Bu. Tuh, nggak butuh kuota banyak ya kayaknya ya. Dijoin aja nanti materinya bentuknya PDF, insya Allah. Bisa dibuka lah kecil kuotanya. Ya, jadi bisa nanti saya share deh, bisa ini PDF-nya nanti materi-materi saya share nanti dipelajari ya anak-anak ya. Jadi buat kalian belajar ya. Mungkin itu jadi yang tadi ketinggalan masuk join ya yang setengah. Mungkin dikira saya biasanya sesi kedua ya. Karena yang lain belum hadir jadi saya lanjut lagi nih. Semuanya pelajaran TOI hari ini. Hari ini kita belajar tentang aktuator pneumatik ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi, nanti saya share insya Allah di Classroom ya. Kalau misal jadi gini, mungkin minggu ini TOI ya, nanti minggu depannya kita di Classroom ya, bukanya ya. Gitu, karena kan harus gantian nih dengan jurusan yang lain ya. Jadi bukan kemarin saya enggak TOI-nya karena sudah jurusan yang lain. Nah, saya 2 pekan yang lalu. Sekarang TOI ya, insya Allah kan depannya misalnya gantian. Nanti saya ngesannya di Classroom aja ya. Oke, terima kasih yang sudah join Zoom hari ini. Tetap semangat belajar ya dalam kondisi apapun, baik itu daring ataupun luring offline ya. Kita tetap semangat belajar. Kita bangun pagi ya. Bangun pagi, siap-siap belajar karena tugas kalian masih belajar ya anak-anak ya. Tetap semangat
belajar biar mendapatkan prestasi, nilai yang bagus, lulus dengan nilai yang bagus, bisa tercapai segala yang dicita-citakannya ya. Baik itu bagi yang pengen bekerja atau pengen lanjut sekolah lagi ya, tetap semangat semuanya ya, karena tidak ada sesuatu pun ya akan kita dapatkan kalau kitanya hanya santai saja gitu ya, sambil rebahan doang ya. Makan aja, kita kan harus bergerak. Bisa nggak kita tiduran makannya datang sendiri ke tempat kita? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Minum aja kita harus bergerak, ngambil dulu gelasnya, terus menuangkan airnya, baru bisa kita minum ya. Atau kalau mau buat teh harus masak airnya dulu ya. Jadi butuh apa? Butuh usaha dulu ya. Butuh kita bergerak, butuh ikhtiar gitu ya. Jadi sama, kita juga belajar. Kalau yang pingin mungkin awalnya dapat nilai, pingin dapat ilmu ya, apalagi pingin dapat pekerja yang bagus, pingin sukses, mungkin nanti pingin rezekinya lancar gitu ya, masa depannya cerah gitu ya. Ya, semuanya harus dengan usaha ya, dengan ikhtiar, tidak hanya sekedar santai-santai bisa mendapatkan suksesan ya. Terima kasih yang sudah hari ini semangat belajar ya, tetap semangat ya, terus semoga sehat ya, selalu jaga prokes ya kemanapun ya, sampai nanti ketemu PTM ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Nanti kalau misal ada yang tanyakan bisa via Classroom atau WA langsung saya ya. Nanti saya kasih nomornya atau nanya ke wali kelas ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. See you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, WhatsApp bro. Yo.